NIM 2219-029. Di sini saya akan memaparkan tentang materi strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan. Adapun perbedaan strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan salah satu unsur yang penting dan perlu dipahami oleh guru. Strategi pembelajaran disusun berdasarkan suatu pendekatan tertentu. Oleh karena itu, sebelum diuraikan tentang strategi pembelajaran, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa istilah tentang pendekatan, metode, dan teknik dalam proses pembelajaran. Kemudian, pendekatan pembelajaran. Pendekatan merupakan seperangkat wawasan yang secara sistematis digunakan untuk landasan berpikir dalam menentukan strategi. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai suatu perspektif atau cara pandang seorang dalam menyikapi sesuatu. Metode pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya siswa terbatas. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang instruktur atau pendidik dalam proses pembelajaran. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah strategi pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar, terutama dalam menyusun rancangan kegiatan dengan memadukan sebuah keterampilan mengelola strategi pengorganisasian pembelajaran yang terpadu, seperti waktu yang menjadi tolak ukur keterlaksanaannya proses belajar mengajar, dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Macam strategi yang kedua yaitu strategi penyampaian pembelajaran. Penyampaian isi pembelajaran menjadi salah satu komponen dalam melaksanakan metode proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar isi dan informasi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik kepada pembelajar, sehingga pemahaman konsep peserta didik menjadi lebih baik. Macam strategi yang terakhir yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses menata atau merancang keterlibatan peserta didik dengan metode yang dipilih. Oleh karena itu, perlu penerapan metode yang tepat didasari karakteristik peserta didik agar metode diterapkan menjadi efektif dan efisien. Paling tidak ada 3 identifikasi penting dalam strategi pengelolaan pembelajaran, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar peserta didik, dan motivasi. Materi selanjutnya yaitu metode dalam pembelajaran. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang artinya cara atau jalan. Secara umum, metode diartikan sebagai cara untuk melakukan sesuatu. Sedangkan secara khusus, metode dalam pembelajaran berarti dapat diartikan sebagai cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan. Selain itu, metode juga merupakan berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar. Kedudukan metode dalam pembelajaran. Menurut Subandi, bahwa metode pembelajaran menempati tempat yang sangat penting karena metode merupakan salah satu komponen pembelajaran yang meliputi tujuan,
materi, media, dan evaluasi. Sedangkan Regias mengatakan bahwa seorang guru wajib mengaplikasikan metode pembelajaran dalam proses belajar mengajar, karena semakin baik metode yang diaplikasikan, maka akan semakin efektif pula pembelajaran. Faktor-faktor pemilihan metode pembelajaran yaitu yang pertama, nilai strategi. Metode di dalam kegiatan belajar mengajar terjadi interaksi edukatif antara guru dan anak didik di kelas. Kemudian yang kedua yaitu efektivitas penggunaan metode. Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, pentingnya pemilihan dan penentuan metode. Titik sentral yang harus dicapai oleh setiap kegiatan belajar mengajar adalah tercapainya tujuan pengajaran. Untuk mencapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien antara guru dan anak didik harus beraktivitas. Anak didik harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam belajar, bukan hanya menunggu perintah guru saja. Dan guru pun harus mengajar dengan giat dan semangat, tidak boleh bermalas-malasan. Jadi keduanya itu saling berkaitan agar pembelajaran itu berjalan dengan baik. Faktor yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan dari tiap metode. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, tidak bisa bagi seorang guru untuk membuat kesimpulan terhadap suatu metode lebih baik atau lebih buruk. Tugas guru dalam menetapkan metode ialah mengetahui dan mempertimbangkan batas-batas kelebihan dan kekurangan metode yang akan digunakan. Pengetahuan dan pemahaman seorang guru dalam memilih suatu metode pembelajaran sangat penting sebelum memutuskan metode mana yang akan dipakai. Macam-macam metode dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah berbentuk penjelasan konsep, prinsip, dan fakta pada akhir pembelajaran ditutup dengan tanya jawab. Kemudian yang kedua yaitu metode demonstrasi dan eksperimen. Dua metode demonstrasi dapat diterapkan dengan syarat memiliki keahlian untuk mendemonstrasikan penggunaan alat atau melaksanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan sesungguhnya. Yang ketiga yaitu metode sosiodrama. Dalam metode ini yang digunakan dalam proses pembelajaran di mana siswa diberi permainan untuk memainkan peran seseorang dan menampilkan perannya di depan kelas. Yang keempat yaitu metode permainan 7. Metode permainan yaitu untuk menciptakan kesenangan dan ketertarikan akan proses pelajaran. Kemudian metode drill merupakan metode mengajar dengan memberikan latihan-latihan kepada siswa yang untuk memperoleh suatu keterampilan. Yang terakhir yaitu metode kerja kelompok. Metode ini dilakukan dengan cara membagi siswa per kelasnya menjadi beberapa kelompok. Kemudian siswa diberi tugas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu alat dan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik itu hardware atau semua yang dapat didengar, dilihat atau diraba dengan panca indera, maupun software kandungan isi yang ingin disampaikan yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber ke penerima dan dapat digunakan secara massal, kelompok besar atau kecil atau perorangan dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri media pembelajaran yaitu yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa. Ini dikenal sebagai hardware, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar atau diraba dengan panca indera. Yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik.
yang dikenal dengan software. Yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian manfaat media pembelajaran. Yang pertama, menimbulkan minat sasaran pendidikan. Yang kedua, mencapai sasaran yang lebih banyak. Yang ketiga, membantu hambatan. Yang keempat, merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan yang diterima orang lain. Adapun macam-macam media pembelajaran yaitu yang pertama, media visual. Media visual adalah media yang bisa dilihat. Media ini mengandalkan indera penglihatan, seperti media foto, gambar, komik, poster, majalah, dan lain-lain. Yang kedua, media audio. Media audio ini adalah media yang bisa didengar. Media ini mengandalkan indera telinga sebagai salurannya, seperti musik, alat musik, kaset suara, dan lain-lain. Kemudian multimedia. Multimedia adalah semua jenis media yang terangkum menjadi satu. Contohnya seperti internet. Belajar dengan menggunakan media internet artinya mengaplikasikan semua media yang ada, termasuk pembelajaran jarak jauh. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Yang kedua, untuk dapat memilih media dengan tepat, guru harus mengenal ciri-ciri dari tiap-tiap media pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar, artinya pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Yang keempat, pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat siswa belajar. Kriteria yang perlu dipertimbangkan guru atau tenaga pendidik dalam memilih media pembelajaran menurut Nana Sudiana. Yang pertama yaitu ketepatan media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, sesuai dengan taraf berpikir anak. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Yang terakhir yaitu keterampilan guru dalam menggunakannya. Adapun langkah-langkah dalam penggunaan media pembelajaran, yang pertama yaitu langkahnya penerangan atau pembelajaran. Langkah pertama ini menentukan apakah penggunaan media untuk keperluan informasi atau pembelajaran. Langkah yang kedua yaitu tentukan transmisi pesan dalam kegiatan ini. Kita sebenarnya dapat menentukan pilihan apakah dalam proses pembelajaran akan digunakan alat bantu pengajaran atau media pembelajaran. Langkah ketiga yaitu tentukan karakteristik pembelajaran. Asumsi kita bahwa kita telah menyusun desain pembelajaran, di mana kita telah melakukan analisis tentang mengajar, merumuskan tujuan pembelajaran, telah memilih materi dan metode. Langkah yang keempat yaitu klasifikasi media. Media dapat diklasifikasikan sesuai dengan ciri khusus masing-masing media. Langkah yang terakhir yaitu analisis karakteristik dari masing-masing media. Media pembelajaran yang banyak macamnya perlu dianalisis kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.